Shalom. Today with Pastor Dr. Andy. Program ini terselenggara atas kerjasama dengan KNB Ministry dan Kantor Hukum Dr. Padriadi Wiharjo Kusumo, SS, SH, MH, dan rekan. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Shalom. Shalom. Bagaimana kabarnya? Luar biasa, amin. Amin. Saya berharap kita semua dalam keadaan luar biasa karena Tuhan memberkati setiap kehidupan kita. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Dr. Andi Padriadi Wiharjo Kusumo, kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Satu hal yang kami rindu ya Tuhan, kami senantiasa berada dalam hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan, satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Bapak Ibu, kita angkat pujian ini dari awal, bersama-sama kita katakan. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, di hadirat-Mu. Mari kita angkat tangan kita katakan lebih dalam lagi. Amin. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi,
Tuhan. Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau, Yesus, ku mengasihi. Sekali lagi kita katakan dengan iman kita, amin. Lagi ku rindu Kau, Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau, Yesus, ku mengasihimu, ku mengasihimu, ku mengasihimu, amin. Ku mengasihimu, ku mengasihimu. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Kami mengasihimu Tuhan. Ini yang menjadi doa kami. Satu hal yang kami rindukan ya Tuhan. Kami senantiasa berada dalam hadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kami percaya Tuhan, lebih dalam lagi Engkau memuaskan setiap kami ya Tuhan. Terima kasih. Dan saat ini Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Mari Bapa, Engkau berbicara melalui hamba-Mu, Bapak Pendeta Dr. Andi Padriadi Wiharjo Kusumo ya Tuhan. Biarlah Engkau menyingkapkan ya Tuhan setiap rahasia-rahasia kebenaran firman-Mu ya Bapa, sehingga kami mengerti Tuhan apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mematahkan setiap pekerjaan-pekerjaan si jahat yang mengganggu pikiran konsentrasi kami Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami buka hati kami untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, dan kami siapkan hati kami Tuhan. Berbicaralah Allah Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari Bapak Ibu, setiap kita yang siap mendengarkan firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Shalom saudara-saudara, apa kabar? Saya berdoa dan berharap semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Biarlah malam hari ini kita kembali diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, tentu saya ingin menyambut saudara sekalian, baik yang ada di Ufuk Barat maupun yang ada di Ufuk Timur, dari Sabang sampai Merauke. Demikian juga ada saudara-saudara kita yang di luar negeri, yang dari Malaysia. Di sana ada Ibu Kunia Antonia, kemudian rekan-rekan kita yang lainnya juga. Demikian juga yang ada di Singapura, Timor Leste, Taiwan, bahkan Amerika Serikat yang jauh di seberang sana. Haleluya. Baik saudara, mari kita satukan dulu hati kita berdoa untuk membuka pertemuan kita yang luar biasa pada malam hari ini. Haleluya. Kembali tak henti-hentinya kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau baik. Engkau telah membawa kami hingga malam hari ini Tuhan, di mana kami akan mendengarkan sebuah kesaksian yang akan disampaikan oleh anak-Mu, umat-Mu Tuhan. Biarlah kiranya kesaksian ini juga boleh menguatkan iman percaya kami, meneguhkan kehidupan rohani kami Tuhan, sehingga Bapa, kami benar-benar Tuhan melekat kepadamu ya Allah. Terima kasih Bapa. Dan mari Roh Kudus Kau ambil alih pelayanan ini, berbicaralah kepada setiap umat-Mu melalui hamba-Mu ini Tuhan, sehingga kami menjadi mengerti akan maksud dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami masing-masing. Dan setiap kuasa-kuasa kegelapan yang coba untuk mengganggu jalannya ibadah ini, renungan pada malam hari ini, kami patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.
Amin. Amin. Saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, sungguh sangat luar biasa. Dan kembali khusus buat saudara yang baru saja bergabung pada kami pada malam hari ini, tentu kami ingin menyambut saudara. Welcome to the channel of Khotbah Pendeta. Selamat datang di saluran Khotbah Pendeta ini. Dan jangan lupa untuk terlebih dahulu mensubscribe saluran ini, video ini, dan jangan lupa pula untuk menyalakan lonceng notifikasi supaya Anda menjadi orang yang pertama untuk mendapatkan video-video yang terbaru dari saluran ini. Baik saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus. Adapun kesaksian kita pada malam hari ini, saya akan membagikan sebuah kesaksian dari seorang anak Tuhan yang tinggal jauh di negeri seberang, yaitu Amerika Serikat. Dia pernah bertugas sebagai seorang marinir yang sangat berbahaya bagi para musuh-musuhnya. Namun karirnya kandas oleh karena kebijakan pemerintah. Akhirnya Tom pun terpuruk yang harus memulai kehidupannya dari awal lagi. Kemauan yang keras disertai perjuangan yang gigih untuk tidak menyerah dengan keadaan yang membelenggu kehidupannya. Tom berhasil bangkit. Kini dia menjadi seorang pengusaha di bidang perumahan yang sukses. Dalam penuturannya, Tom berkisah bahwa pada waktu itu dia benar-benar menikmati kehidupan bersama keluarganya. Namun, tiba-tiba badai topang menghajar perekonomian dunia. Saya yakin pada waktu itu saudara masih ingat ya, krisis moneter ya, termasuk Amerika Serikat. Akibatnya apa? Akibatnya bisnis perumahan yang sedang digeluti oleh Tom ambruk total alias bangkrut. Tom kembali jatuh dalam jurang yang sangat dalam dan nyaris tidak dapat bangkit. Mengapa? Karena kebangkrutan ekonomi telah menyeret kehidupannya ke dalam lembah kekelaman. Ibarat kata pepatah, sudah jatuh ketimpa tangga. Itulah yang dirasakan oleh Tom. Karena istrinya yang dipercaya selama ini tiba-tiba mengajukan gugatan cerai. Putranya yang sudah dewasa juga meninggalkan dia. Rumah tangganya benar-benar kacau dan berantakan. Bahkan Tom sampai mengalami jatuh bangun dalam perkawinannya. Lalu pertanyaannya, bagaimana Tom dapat bangkit kembali dan hidup benar-benar bahagia? Apakah ada tangan Tuhan yang merendah dan memulihkan kehidupannya? Saudara, ketika Tom mengisahkan kesaksiannya ini, dia menulis dalam bahasa Inggris dan meminta untuk diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar tentunya, agar dapat menjadi sebuah kesaksian yang membangun iman orang percaya. Saya berdoa dan berharap apa yang saya terjemahkan ini dapat saudara pahami. Mari kita ikuti kesaksian Tom ini yang dia sampaikan secara tertulis. Saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, karir Tom di bidang militer diawali dengan penerimaan penghargaan sebagai tanda kelulusan bergabung di Korps Marinir. Tom mudah dilatih selama 1 tahun dalam pelatihan persenjataan di kamp militer yang ada di Amerika Serikat. Di sana dia dilatih menjadi seorang spesialis bahan peledak. Ketika Irak menginvasi Kuwait, Tom pergi menghadap atasannya dan berkata kepadanya, "Saya siap ditugaskan di medan perang demi membela negara. Saya ingin menjadi burung pertama yang keluar dari pusat pelatihan militer ini." Tom dan seorang marinir lainnya adalah
tentara pertama yang ditugaskan ke Arab Saudi sebelum marinir lainnya. Dalam menjalankan tugasnya di atas amfibi yang penuh persenjataan, baik di darat maupun di laut, dalam medan tempur, Tom selalu memohon perlindungan dari Tuhan. Setiap hari seusai menjalankan tugasnya, Tom senantiasa mengucap syukur karena Tuhan masih memberi napas kehidupan baginya. Bagi Tom, tiada hari tanpa doa. Doa-doa yang dinaikkannya dipercaya oleh Tom membuatnya luput dari gempuran dan sergapan musuh-musuhnya di medan perang yang terkenal brutal dan ganas itu. Meskipun hatinya sangat sedih sekali ketika melihat beberapa teman seperjuangannya gugur dalam membela negara di medan perang. Namun, Tom sangat bangga dapat dipercaya oleh negara menjadi seorang prajurit marinir pemberani dalam mengemban tugas. Kebanggaannya sebagai seorang marinir pupus seketika. Mengapa? Karena Tom tidak dapat mengabdi dan membela negaranya seumur hidupnya. Hal ini dikarenakan kebijakan politik yang diambil oleh Presiden Clinton pada waktu itu. Salah satu kebijakan yang diambil oleh Presiden adalah memangkas anggaran militer. Segera karir militer Tom pun berakhir. Kehidupan yang dia impikan sejak kanak-kanak sirna sudah. Kembali Tom harus membangun kehidupannya dari dasar lagi dan kehilangan keluarga karena istrinya menggugat cerai. Tom yang suka membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, memohon tuntunan dan petunjuk dari Tuhan. Kali ini Tom mendapat hikmat bahwa Tuhan mengarahkannya untuk berbisnis di bidang perumahan. Dengan bekerja keras dan menyerahkan seluruh kehidupannya di tangan kuat kuasa Tuhan, perlahan-lahan Tom dapat membangun kehidupannya kembali. Demikian juga perusahaannya berangsur-angsur mulai berkembang dan bertumbuh pesat. Selanjutnya, dia menikah untuk yang kedua kalinya. Dari pernikahan yang kedua ini, Tom mendapatkan seorang putri berusia 4 tahun bernama Hannah. Di tengah-tengah menjalankan bisnisnya, rupanya Tom juga mengambil beban pelayanan di gereja lokal sebagai seorang pilot pesawat kecil di mana dia melayani. Dia melakukan beberapa penerbangan untuk berbagai pelayanan kemanusiaan yang ditugaskan oleh gereja. Suatu malam saat pulang dari pelayanan, sebagaimana biasanya, Tom selalu disambut oleh keluarganya, yaitu istri dan anak-anaknya. Hannah yang berusia 4 tahun berlari ke arahnya untuk diminta dipeluk oleh papanya. Lalu Robert, putranya yang berusia 18 tahun, kemudian diikuti sang istri juga memeluknya. Tom pun menikmati secangkir kopi yang dihidangkan oleh sang istri tercinta sembari menonton siaran berita nasional. Alangkah terkejutnya Tom ketika mendengar berita nasional dari TV bahwa gelembung real estate, yaitu bisnis perumahan, telah meledak, kata penyiar berita yang ditonton oleh Tom. Bagi Tom, ini merupakan benar-benar berita buruk,
berita kehancuran, kebangkrutan bisnis. Mengapa? Karena bank-bank yang ada di Amerika Serikat tidak lagi mampu beroperasi. Artinya, Tom tidak dapat meminjam uang dari bank untuk menggerakkan bisnis perumahan yang sedang dijalankannya. Lalu, Tom berjalan ke dapur memberitahu istrinya tentang apa yang sedang terjadi terhadap bisnisnya yang berkaitan dengan keuangan keluarga. Sembari berkata, "Ma, jangan menghabiskan sepeser pun lagi." Dia memperingatkan istrinya. Saudara, dapatkah saudara membayangkan kehidupan yang dialami oleh Tom ini? Atau mungkin ada di antara saudara yang mengalami peristiwa yang sama seperti yang dialami oleh Tom. Kalau kita mengikuti kesaksian dari Tom ini dengan baik, kita menemukan urutan peristiwa yang dialaminya tampak seperti deretan kartu domino yang jatuh. Mengapa? Jika kita perhatikan dari awal kesaksian Tom ini, dia kehilangan karirnya di militer dan keluarganya hancur, lalu bangkit kembali, kemudian kehilangan bisnisnya, kekayaannya, dan rumahnya. Putranya pindah dan istrinya mengajukan gugatan cerai, meninggalkannya dengan seorang anak berusia 4 tahun untuk dibesarkan sendiri. Lebih buruk lagi, 5 rekan-rekannya yang bergerak di bidang bisnis perumahan memilih bunuh diri untuk menyelesaikan masalah keuangan perusahaan mereka. Tom berkata, "Saya sangat berterima kasih kepada Tuhan karena masih memelihara kehidupan saya. Meski saya kehilangan segala-galanya, keluarga dan bisnis saya, demikian juga saya berterima kasih kepada John Copeland sebagai gembala rohani saya dan beberapa teman dekat saya melalui gereja ini, karena telah berkumpul di sekitar saya dan mendorong iman saya," ujar Tom. Pertanyaan sekarang adalah, apa yang membuat Tom tetap tegar dalam menghadapi badai demi badai yang coba untuk menghancurkan kehidupannya? Atau apakah Tom menerima warisan iman, benih iman dari orang tuanya, sehingga apapun yang terjadi, dia mampu mengucap syukur dalam segala keadaan, sebagaimana dicatat dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayatnya yang ke-18. Saudara, mari kita dengarkan penuturan Tom melalui goresan penanya. Dia berkata, berbicara tentang warisan iman, dia mengatakan seperti ini: "Iman telah ditanamkan dalam diri saya sejak usia muda, dan tidak dapat dibayangkan untuk berhenti mempercayai janji-janji Tuhan," kata Tom. Pada tahun 1973, ketika saya berusia 3 tahun, orang tua saya mengalami kelahiran baru atau bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya pribadi. Lalu Tom melanjutkan penuturannya. Kami pindah ke New Orleans, di mana ayah saya bergabung dengan seminari baptis. Di sana ia menemukan gereja Word of Faith Temple. Pendetanya adalah Frater Charles Green. Dia sekarang dekat dengan Kenneth Copeland. Kami selalu bermitra dengan pelayanannya. Saya bertumbuh dengan cara mendengarkan
dan menonton siaran rohani yang mereka tayangkan. Namun, sesuatu terjadi pada ibuku setahun setelah kami tinggal di sana. Dalam semalam, ia berubah dari normal menjadi tidak bisa duduk dan tidak bisa berjalan. Dia menderita sakit yang luar biasa. Pada suatu hari, tepatnya Minggu pagi, kami berada di gereja bersama ayahku ketika Pastor Green mengumumkan bahwa jika ada orang yang membutuhkan penyembuhan, silakan membawa mereka ke gereja pada ibadah malam. Karena Tuhan berkata agar saya melayani kesembuhan, ujar Pastor Green kepada jemaat. Saudara, mari kita dengar apa yang dilakukan Tom kecil ketika mendengar pengumuman dari gereja yang disampaikan oleh Pastor Green pada waktu itu. Melalui goresan penanya, ia berkata, "Aku berlari 3 tangga dan menuruni catwalk atau anak tangga untuk sampai ke apartemen kami dan memberitahu ibuku bahwa dia akan disembuhkan. Ayah, bibi, dan pamanku bisa membawanya ke kursi roda dan pergi ke gereja. Ada panggilan altar di mana Pastor Green dan pastor pendampingnya, Garland Pemberton, akan menumpangkan tangan padanya. Aku teringat melihat ibuku berdiri dari kursi roda. Kemudian dia mulai berjalan. Hal berikutnya yang aku tahu, dia berlari ke arah kami. Sejak hari itu, benih iman ditanam di hatiku. Aku tidak pernah meragukan bahwa Tuhan itu nyata atau bahwa Dia menyembuhkan, ujar Tom. Beberapa waktu kemudian, ayah Tom pergi ke Cina bersama Nora Lam yang menulis China Cry, jeritan Cina. Lalu ayahnya kembali dengan kisah-kisah yang meneguhkan iman Tom, yaitu tentang tanda-tanda heran dan mujizat yang dilakukan oleh Tuhan melalui pelayanan ayahnya selama di Cina. Hal-hal seperti itu telah menggairahkan iman Tom terhadap Tuhan. Suatu hari Tom dan saudara perempuannya pergi bersama ayah mereka ke Alabama, di mana ayah mereka akan berkhotbah. Lalu apa yang terjadi kemudian? Ketika mereka akan pulang ke New Orleans, tiba-tiba ayah mereka berkata, "Tom, Papa ingin kamu dan kakakmu berlutut dan berdoa." "Mengapa?" tanya Tom heran. "Mereka tidak memberi kita persembahan kasih dan tangki bensin mobil kita hampir kosong. Kita membutuhkan bensin untuk perjalanan pulang ke rumah," jawab papa mereka dengan tenang. Lalu mereka pun mulai berdoa selama perjalanan pulang di tengah gelapnya malam. Saudara, apa yang terjadi kemudian? Mereka bisa sampai di rumah tanpa ada masalah, dan bensin tetap seperti semula, tidak berkurang sedikit pun. Hal yang susah untuk diterima akal sehat, bukan? Tapi itulah kenyataannya. Tuhan melakukan mujizat dengan caranya yang ajaib. Tanda-tanda heran dan ajaib serta berbagai pengajaran firman Tuhan yang disampaikan ayahnya sebagai pendeta telah membentuk otot-otot rohaninya menjadi kokoh dan kuat, sehingga Tom dapat berdiri teguh
dalam menghadapi berbagai macam badai dalam kehidupan pribadinya. Dalam goresan penanya, Tom menambahkan, "Ini hanya beberapa cerita dari masa kecilku yang membuat aku tetap berpaut kepada Tuhan dan tetap setia untuk melayaninya dengan mengasihinya." Mengapa? Karena Dia baik. Dia telah memberikan nyawanya bagi kita semua agar kita dapat menikmati kehidupan kekal. Tom tetap yakin dengan imannya, sesulit apapun yang tengah dia hadapi dalam kehidupannya. Tom berkata, asal kita taat dan sungguh-sungguh melayani Dia, suatu saat Tuhan akan pulihkan kehidupannya. Sesuai dengan firman-Nya dan waktunya Tuhan, Allah memulihkan kehidupan Tom dari kehancuran keluarga dan kebangkrutan ekonomi. Putra Tom yang bernama Robert telah kembali ke rumah dan tinggal bersamanya. Pada bulan Mei tahun 2009, Tom menikah untuk ketiga kalinya dengan Kim, seorang wanita luar biasa yang sangat membantu membesarkan Hana, putri satu-satunya. Pada tahun yang sama, ia berpuasa dan berdoa untuk memohon tuntunan dan arahan dari Tuhan. Beberapa tahun sebelumnya, ketika Tom masih tinggal di Indiana, sebenarnya Tuhan telah berbicara kepadanya bahwa dia tidak akan lagi menggeluti usaha di bidang perumahan. Sebagai gantinya, Tuhan akan memakai Tom untuk membangun umat Tuhan. Suatu hari ketika sedang memancing, Tuhan memberitahu dia bahwa sudah waktunya baginya untuk memasuki pelayanan yang lebih besar lagi. Ketika Tom memberitahu Kim, istrinya yang baru, dia tidak setuju. Kali ini Tom tidak bertindak apa-apa atas sikap istrinya tersebut. Namun sebaliknya, ia menyerahkan semuanya kepada Tuhan sembari berkata, "Bapa, Engkau mendengar Kim, istriku. Engkaulah yang harus berurusan dengannya." Saudara, apa yang terjadi kepada Kim, istri Tom? 2 bulan kemudian, Kim berubah pikiran seraya berkata, "Jika Tuhan memanggilmu untuk melayani yang lebih luas lagi, aku akan mendukungmu." Apa yang saya rasakan dalam roh saya adalah bahwa pelayanan kami akan memiliki semacam pusat harapan bagi masyarakat. Kenang Tom pada waktu itu. Namun ayahnya telah memundurkan diri dari gerejanya dan pergi ke ladang misi. Ayahnya datang ke rumah mereka untuk mengatakan bahwa Tuhan telah memberitahunya bahwa Tom harus meneruskan pelayanan ayahnya. Tom dan istrinya mengganti nama dan merestrukturisasi pelayanan mereka menjadi lebih baik lagi. Pada Maret tahun 2010 telah menjadi badan hukum yang baru. Tahun pertama mereka pergi ke Fiji dan mengadakan KKR, yaitu kebaktian kebangunan rohani secara live streaming. Menurut Tom, ribuan orang datang setiap malam dan memberikan hati mereka kepada Tuhan. Tom bersama istrinya membangun studio untuk kebutuhan pelayanan mereka dalam pemberitaan firman Tuhan sampai ke ujung bumi secara online. Lalu pada tahun 2011, Tuhan memperluas pelayanan mereka di marketplace. Tuhan menggunakan World
Covenant Ministry untuk mendanai pelayanan Tuhan yang dipercayakan kepada Tom dan istrinya. Mereka kembali dan merombak sebuah bangunan seluas 50.000 kaki persegi di Haltom City yang sebelumnya merupakan rumah toko. Segera setelah itu, Tom dan Kim membuka The Joseph Storehouse, sebuah toko kelontong nirlaba berdasarkan model yang diberikan Tuhan kepada Yusuf di Mesir, yaitu mengumpulkan makanan selama masa kemakmuran dan menjual kembali kepada mereka yang membutuhkan di saat masa-masa paceklik atau masa kelaparan. Beroperasi di bawah moto memberikan bantuan untuk hari ini dan harapan untuk besok, dengan misi untuk menunjukkan kasih Allah dengan menjangkau dan menyentuh kehidupan orang-orang dengan cara praktis, termasuk memberikan makanan dan barang-barang rumah tangga dan kebutuhan lainnya dengan harga murah dan terjangkau. Selain itu, pelayanan ini juga terlibat dalam penjangkauan masyarakat, menyediakan kelas untuk mengajar keluarga-keluarga dalam mengelola keuangan mereka. Juga pelayanan ini membangun kemitraan yang erat dengan gereja-gereja lokal dan nirlaba lainnya, seperti lembaga pemerintah, perusahaan, dan organisasi berbasis agama untuk membantu mereka yang membutuhkan. Saat ini, Tom adalah salah satu mantan marinir yang berbahaya. Dia menggunakan firman Tuhan untuk menyerang gerbang neraka, memberitakan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan membebaskan para tawanan. Dia menyinarkan cahayanya dan berbagi bakatnya dengan dunia yang terluka. Sebagai kesaksian atas kepercayaan Tuhan dalam kehidupan dan misi yang baru ditemukan oleh mantan marinir ini, setiap bulan Eagle Mountain International Church menabur secara finansial kepada The Joseph Storehouse yang didirikan oleh Tom dan istrinya sebagai bagian dari pelayanan penjangkauan lokal mereka. Saudara kekasih, itulah sebuah kesaksian yang disampaikan, dibagikan oleh seorang anak Tuhan yang jauh nun di seberang benua Amerika. Saudara, banyak hal yang dapat kita pelajari dari kesaksian kehidupan Tom. Bagaimana dia harus menjalani masa-masa sulitnya, kesesakan. Lalu pertanyaannya, apa yang membuat Tom tegar ketika berkali-kali dia jatuh dan bangun? Saudara, ada satu hal yang menarik perhatian saya. Mengapa Tom begitu kokoh dan kuat ketika diterjang oleh badai topan yang tidak henti-hentinya mengepas kehidupannya? Saudara, ingat, selagi dia masih kecil, dia tanpa disadarinya, orang tuanya telah membentuk otot-otot rohaninya. Dengan kata lain, orang tuanya telah menabur bibit-bibit iman kepada anaknya Tom. Nah, sehingga ketika Tom dalam kesesakan, Tom dalam himpitan, Tom dalam masalah, dia tetap mampu bangkit dan meneruskan kehidupannya. Ingat, 5 rekan bisnisnya
yang mengalami kebangkrutan di bidang bisnis perumahan. 5 mengakhiri kehidupan mereka dengan cara bunuh diri. Saudara, mari kita mulai menabur. Semahal apapun itu harganya, mari mulai menabur, saudara. Ini juga saya secara pribadi yang saya lakukan kepada anak saya Gabriel. Buat saya, dalam menabur benih-benih iman, saudara, itu tidak bisa diukur oleh uang. Seberapa mahal pun harganya, saudara, kita harus lakukan. Dan itu yang saya lakukan kepada putra saya Gabriel. Buat saya, bagaimana supaya Gabriel bisa mengekspresikan kasihnya kepada Tuhan. Tentu saudara, banyak biaya yang dibutuhkan. Karena hobinya musik. Tidak cukup hanya satu alat. Dan itu tidak cukup hanya dia sendiri. Saya harus mengundang guru-guru yang mempunyai kompetensi untuk itu. Dan itu harganya mahal, saudara. Saudara, kalau buat keluarga, buat anak, buat generasi muda, taburlah. Semahal apapun harganya, tabur, saudara. Dan malam hari ini, kita telah dibuktikan seorang anak hamba Tuhan, seorang anak penginjil, ketika dia menghadapi masalah, dia jatuh, tapi secepat itu dia bangkit dan bangkit. Dan nama Tuhan semakin dipermuliakan. Tom yang dipercaya oleh Tuhan hari-hari ini, dipercaya untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, untuk memberitakan firman Tuhan sampai ke ujung-ujung bumi. Bukan hanya cukup sampai di situ, Tuhan juga mau mulai membuka pelayanan-pelayanan baru yang lebih luas di marketplace, yaitu dengan membuka The Joseph Storehouse, membantu orang-orang yang tidak mampu. Itulah kehidupan yang berdampak. Tanpa kita sadari, ternyata Tuhan tengah melatih, membentuk otot-otot rohani kita dengan berbagai masalah. Mari saudara, tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Seberat apapun persoalan hari-hari ini yang saudara alami, tetap fokus kepada Tuhan. Ingat bagaimana Tom tetap berdoa di medan tempur, di medan perang. Dia tetap berdoa dalam keadaan sukacita. Justru dia mengambil satu pelayanan sebagai pilot. Saudara, benar-benar benih-benih iman itu merasuki tubuh, pikiran, dan hati Tom. Dan di akhir cerita, di akhir kesaksiannya, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Dan dia menjadi berkat bagi banyak orang yang ada di Amerika Serikat, di kota di mana Tom dan istrinya Kim tinggal. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari saudara, kita satukan hati kita. Kembali kami mengucap syukur Tuhan. Malam hari ini Engkau meneguhkan kehidupan iman percaya kami. Oh mari Roh Kudus, seberat apapun beban, himpitan kehidupan kami, biarlah kiranya Engkau terus yang menopang kehidupan kami Tuhan. Kadangkala kami tidak mengerti, seolah-olah Tuhan menjauh daripada kami. Tapi sebenarnya Tuhan tengah melatih, membentuk otot-otot kami dengan berbagai persoalan, masalah yang kami hadapi. Mari Tuhan Kau singkapkan lagi hal-hal yang baru, pewahyuan yang baru. Ketika kami ada di lembah kesesakan, ada di lembah baka, ada di padang gurun, kami dapat mengucap syukur karena Engkau baik. Terima kasih Bapa. Ajar terus kami ya Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Mari saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus. Arahkanlah hatimu ke surga. Terimalah berkat anugerah sukacita kami sejahtera dari Allah Bapa di surga. Cinta kasih Yesus Tuhan yang sempurna, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang manis. Itulah yang menyertai kita dari sekarang hingga maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Saudara yang percaya dan telah diberkati bersama-sama dengan saya katakan amin. Kembali dari Medan di ladang misi, ladang pelayanan, saya bersama tim mengucapkan salam sejahtera, salam sehat, sukses selalu. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel.
Tuhan.